nanti akan disampaikan ataupun dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati, Sarjana Sains. Kita bersama-sama akan melihat dulu rangkaian acara pada siang hari ini, pagi hingga siang nanti. Tema pada pagi hari ini adalah peran perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini peran yang kita ambil karena sesuai dengan masa pandemi, dengan susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah Mars Wanita Gereja. Mars Wanita Gereja ini nanti akan disampaikan secara virtual melalui video yang akan ditayangkan oleh Ibu Pendeta. Kemudian doa pembukaan, sambutan, kemudian ibadah dilayankan secara interaktif, dan setelah selesai ibadah, kita akan mendengarkan ataupun menyimak lagu Ibu Kita Kartini yang merupakan karangan dari W.R. Supratman, kemudian pengumuman pemenang, kuis, dan lain-lain, serta terakhir adalah doa penutup. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah Hari Kartini pada pagi hari ini dengan peran perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya akan menyatir ucapan dan kegiatan yang dilakukan oleh Kartini yang selama ini merupakan tokoh emansipasi wanita di negeri Indonesia. R.A. Kartini menulis ratusan surat-surat yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang ibu-ibu sudah menjawabnya 100 semuanya, yaitu sudah betul, habis gelap terbitlah terang. Namun walaupun teks aslinya sebenarnya bukan habis gelap terbitlah terang, dari kegelapan menuju cahaya. Aslinya adalah dari kegelapan menuju cahaya. Door Destiny Totlit. Kemudian oleh Armin Pane diubah menjadi habis gelap terbitlah terang. Dengan memprakarsai emansipasi wanita di negeri ini, kesetaraan, hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, maka saat ini Kartini telah membuka jalan bagi kita kaum perempuan secara lebar. Melalui perjuangannya, wanita sudah diberikan kesempatan secara terbuka, kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa menduduki di roda pemerintahan, lingkungan kita masing-masing, bahwa ada Ibu RT, Ibu RW, sampai bahkan Presiden perempuan di Indonesia sudah ada. Setidaknya perempuan merupakan bisa menunjukkan prestasinya, bahkan bisa melebihi juga kaum pria. Karena seperti contohnya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang perannya sampai mendunia dan diakui oleh dunia sebagai tokoh wanita pejuang dalam bidang ekonomi dan keuangan bangsa Indonesia juga di dunia. Baiklah ibu-ibu, salam pembuka dari kami. Akhiri lebih dahulu, dan marilah kita akan mendengarkan, menyimak. Sebelum kita akan mengikuti ibadah ini, mohon semuanya untuk di-mute agar nanti suaranya tidak berdering. Kita akan mendengarkan Mars Wanita GKJ. Monggo. Bangkitlah bersatu wanita gereja, melayani sesama dengan panji-panji Kristus memulia, sumber segala daya, membimbing, mengasuh putra dan putri, tunas bangsa sejati, firman Tuhan jadi kemudi, guna bekal bakti negeri, seberlembut bernafaskan kasih, berdoa merendahkan hati, berani berkorban melawan rintangan, di jalan terang pada sesama,
Kembangkanlah berita kesukaan, wahai wanita gereja. Terap langkah tegas penuh percaya, terang Tuhan besertanya. Pujilah nama Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan bersama, beritalah dan pada sesama, bukti dengan bukti nyata. Kita awali lebih dahulu dengan doa pembukaan. Untuk itu kami berkenan meminta Ibu Suprapti Handayani untuk membawakan doa pembukaan, ya, Bu Handayani. Ya, Tante. Monggo, Bu Handayani. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami meskipun dalam virtual. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai acara kami, yaitu pertemuan untuk merayakan Ibu Kartini. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin acara ini, sehingga kami dapat menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, sehingga kami memperoleh pengalaman yang berguna bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami, memperoleh pengalaman yang baru yang pada saat ini akan kami terima. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati acara pada pagi hari ini. Di dalam belas kasihan Tuhan kami mohon. Amin. Terima kasih Bu Handayani yang telah membawakan doa. Baiklah, kita memasuki acara berikutnya adalah sambutan Ketua PPGKJ yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Priyono. Pada Ibu Esther Priyono kami persilahkan, monggo. Matur nuwun Ibu Etna selaku pembawa acara. Selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih. Yang terhormat Ibu Pendeta Maria yang saya sayangi, yang terhormat Bapak Pendeta Joko Sulistyo beserta Ibu, yang kami kasihi para penasehat, Ibu Mularse Darmo Purwanto, Ibu Titi Yuliasi atau Mbak Tuting, Ibu Dian Hosea, yang sangat-sangat kami banggakan. Yang terkasih ibu-ibu PPGKJ, yang sangat saya banggakan juga. Ibu-ibu para tamu undangan yang kami hormati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang telah memperkenankan kita bersama untuk berkumpul pada hari ini secara virtual dalam rangka menghadiri ibadah syukur memperingati Hari Kartini yang sebagai seorang pelopor kemajuan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan-perempuan Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, sudah 1 tahun lamanya kita tidak berjumpa dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi saya percaya walaupun kita tidak saling bertatap muka, tetapi ibu-ibu sekalian, walaupun di tempat masing-masing tetap berkarya melayani Tuhan. Ibu yang terkasih, tetap semangat dan tetap mau belajar. Dalam masa pandemi banyak hal yang kita pelajari, yang kita tidak bisa jadi bisa. Dan kita mau belajar bertanya kepada anak cucu kita belajar tanpa batas.
kata Ibu Kartini, belajar itu tanpa batasan. Jadi sampai kapanpun kita tetap belajar. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria yang telah berkenan memimpin ibadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh yang terlibat di dalamnya, Ibu Purnama, Ibu Oni, ibu-ibu dari GKJ Joglo yang serta-merta melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk vokal grupnya yang nanti akan kita dengarkan bersama. Ibu-ibu yang terkasih, terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu pengurus semuanya yang telah berkenan dengan sukacita ikut berbagi kasih kepada saudara-saudara kita di NTT. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah memberikan door prize-nya sehingga pada saat sakit ini sebetulnya door prize-nya banyak sekali. Kalau ibu-ibu nggak hadir ya itu salah sendiri, nanti nggak dapat gitu. Yang hadir dengan mengisi kuis dan dengan kehadiran, mari kita bersama-sama semoga mendapatkan hadiah-hadiah yang telah dipersembahkan oleh ibu-ibu kita untuk kita semuanya. Terima kasih untuk seluruh pengurus yang sudah ambil bagian terselenggaranya ibadah pada pagi hari ini. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila di dalam ibadah syukur banyak salah dan kekurangan kami. Akhirnya, tiada awan di langit selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, hadir pada membawa keindahan. Hadir pada pagi hari membawa keindahan dan kesejukan. Kehidupan manusia serupa dengan alam. Selamat Hari Kartini. Untuk perempuan-perempuan hebat, teruslah berkarya dalam pelayanan. Habis gelap, terbitlah terang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Esther yang telah menyampaikan kata sambutan dengan penuh semangat dan sukacita untuk kita semuanya. Ibu-ibu di dalam acara ibadah pada pagi hingga siang nanti, ibadah ini diadakan secara interaktif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati Sarjana Sains. Untuk itu, pada ibu-ibu nanti ketika ada mensimeter ataupun interaktif di dalam ibadah ini bisa mengikutinya dengan baik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama akan mengikuti ibadah ini yang akan dibawakan oleh yang mutabir Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Kepada Ibu Maria kami berikan kesempatan. Monggo. Terima kasih, Bu Etna. Selamat pagi semuanya, Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Aduh, puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dalam keadaan yang baik, sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kesempatannya sehingga kita dapat berjumpa di ruang Zoom ini dalam segala keterbatasan. Puji syukur oleh karena teknologi maka kita dipersatukan ya dari berbagai tempat. Saya ada di Meruya, Bapak sekalian yang berada di tempat masing-masing di Bogor, di Tanjung Priok, di Pangkalan Jati, bahkan di Bali sekalipun ya bisa bertemu, kita bisa saling sapa. Mari kita bersama-sama mengawal ibadah kita. Kita akan menaikkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kita akan menaikkan sebuah pujian di dalam pelengkap Kidung Jemaat 2. Mulia, mulia namanya. Saya akan share sebentar. Pelengkap Kidung Jemaat 2. Oke. Saya akan share ya Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Terdengar ya? Dengar.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu bagian Alkitab ya. Kita nanti akan membaca di dalam bagian kisah ini sebentar Bapak Ibu. Ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, nanti kita akan membaca sama-sama di dalam Amsal pasal 31 ayat 29. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar pujian ini ya, mari masuk, kita akan pujikan itu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan menyiapkan pujiannya. Mari masuk. Ya. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena di dalam segala keterbatasan kami oleh karena kondisi pandemi, Engkau memperkenankan kami para perempuan untuk dapat berjumpa di dalam ruang Zoom ini. Untuk bersama-sama Bapa kami mengenang akan perjuangan RA Kartini yang memperjuangkan kesetaraan gender dan juga memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk para perempuan pada masanya, namun juga para perempuan seperti kami pada masa kini. Ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami ya Bapa, untuk dapat berfokus kepada firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati jaringan internet yang kami gunakan, sehingga kami dapat mengikuti setiap proses tersebut dengan lancar.
Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu Tuhan kami yang Maha Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya share screen kembali. Ibadah kita saat ini berjudul, tema kita adalah peran perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Wah, peran perempuan dalam menghadapi COVID-19. Ini rasa-rasanya ya, saya yakin dan percaya bahwa dalam situasi COVID-19 ini, kita para perempuan punya banyak sekali kesibukan. Ya. Entah sebagai seorang ibu atau seorang nenek, entah kita bekerja di luar rumah sebelum masa pandemi, ataupun kita yang bekerja secara khusus mengkhususkan waktu kita untuk mendampingi keluarga. Nah, ibu-ibu, kira-kira apa saja ya kegiatan ibu-ibu ketika atau aktivitas ibu-ibu pada masa pandemi? Nah, ini supaya kita seru nih ya, ibu-ibu, saya akan mengirimkan link ini, ya, link yang ini yang saya beri tanda, akan saya kirimkan ke kolom chat. Nah, nanti ibu-ibu sekalian dapat mengkliknya, ya, dapat mengkliknya lalu mengisinya bersama-sama, gitu ya. Saya akan kirimkan. Mungkin yang pernah mencoba ini sudah familiar, tetapi yang belum, saya mengajak kita untuk mencobanya. Belajar, betul Bu, betul. Karena kan kita temanya mau mengenang perjuangan R.A. Kartini kan. Nah, R.A. Kartini pada masa itu juga belajar, mencoba sesuatu yang baru. Membaca itu sesuatu hal yang baru untuk kaum perempuan di era Kartini. Nah, sekarang menggunakan teknologi itu juga salah satu hal yang baru bagi kita. Kayak Zoom misalnya ya, menggunakan Zoom dulu kita belum bisa, tapi sekarang ibu-ibu sudah belajar dan kita bisa. Nah, kita akan tunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu. Saya akan mengirimkan ini, sudah saya kirim di chat ibu-ibu. Ibu-ibu boleh klik di situ ya, boleh klik. Nanti setelah ibu-ibu klik, ibu-ibu akan dibawa ke satu aplikasi yang disebut dengan Mentimeter. Lalu ada pertanyaan di situ. Ya, sudah nemu ibu-ibu? Kelihatan enggak? Belum ya? Belum. Boleh. Nah, sudah ya? Nah, sudah membuka Mentimeternya ibu-ibu? Coba dibuka ya di bagian chat, di chat. Yang mau mencoba silakan mencoba. Kita akan membuat seperti ini nih. Kita akan membuat seperti ini ya. Saya tunjukkan kita. Nah, kita akan membuat seperti ini kira-kira. Jadi tadi ada pertanyaan, aktivitas apa yang ibu-ibu lakukan selama masa pandemi? Ibu-ibu bisa menjawab 2 aktivitas. Setiap aktivitas 1 kata atau maksimal 2 kata. Nanti aktivitas yang paling banyak disebutkan oleh ibu-ibu, dia akan tertulis paling besar seperti ini, gitu ya. Yang sedikit itu akan kecil. Nah, silakan ibu-ibu, sudah dibuka, sudah berhasilkah? Maaf Bu, kalau yang pakai HP bagaimana Bu? Langsung saja di itu Bu, di chat di bagian kanan itu ada chat ya. Langsung di ini aja, diklik chatnya. Pakai handphone. Iya. Lalu di kolom chat. Nemu Bu. Nah, itu sudah ada yang masuk tuh. Sebentar saya share screen-kan ya. Sudah ada yang masuk nih. Ada 1 orang. Ternyata mana Bu? Yang kalau di handphone tetap seperti biasa ya. Kolom chat di bagian bawah itu ada more, M-O-R-E. Iya. Ada more, itu disentuh saja. Sudah Bu. Kalau sudah disentuh, lalu ada tulisan chat. Nah, ini berjemur berarti paling banyak ini.
Sudah ada 4 orang yang menjawab dan berjemur yang paling banyak. Jadi ternyata ibu-ibu selama masa pandemi banyak berjemur. Wah, Masak-masak. memasak juga banyak. Ada yang mengajar kelas online. Wah, ini nampaknya guru ya. Olga mandiri, Masak-masak. memasak. Wah, ada 8 orang mengisi. Olahraga. Wah, apalagi Senam. senam, masak, masker, pakai masker, maskeran ini ya. Oh, betul ini kesempatan di rumah terus kan, jadi maskeran. Makin cantik ini ibunya. Prokes, protokol kesehatan. Menulis pewarta. Ada lagi ibu-ibu ini 9 orang. Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Oke, saya masukkan di sini ya. Bertanam, Bertanam. tanaman hias. Oh, Ya, oke. menanam bunga. Menanam bunga. Ya, Idem-idem nanam bunga. Menanam bunga. Ya, bertanam atau berkebun. Terus apa tadi? Menanam bunga. Udah ada kah belum menanam bunga? Belum ya. Catering Tanam kue. cabai. Tanam cabai, Bu. Oke. Nah, memasak kue, melayani. Wah, ini aktif berkegiatan. Jadi, ternyata kalau menurut ini ya, jawaban yang ibu-ibu tuliskan di sini dari 11 ibu-ibu yang menjawab, paling banyak yang kita lakukan pada masa pandemi itu adalah memasak nomor 1. Ini kayaknya lebih besar memasak ya. Ini hampir seimbang. Dan berjemur. Lalu selain itu, aktivitas ibu-ibu di rumah banyak sekali nih. Ada yang menjaga protokol kesehatan, sukses, bekerja, menulis pewarta, mengajar online, lalu ada yang menanam, goes. Goes itu bersepedaan ya, masak, Aduh, hilang suaranya. berkebun, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu aktivitas kita. Ya, aktivitas ibu-ibu selama masa pandemi. Nah, sekarang dari banyak aktivitas yang sudah ibu-ibu lakukan, kira-kira ibu merasa puas enggak gitu ya? Merasa puaskah dengan aktivitas ibu sekalian? Nah, caranya ibu bisa masuk ke Mentimeter lagi. Ya, ini sudah saya present. Bisa dijawab sekarang. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah perasaan ibu-ibu? Apakah ibu merasa puas dengan apa yang telah ibu-ibu lakukan? Puas nggak nih? Yang puas 2 orang. Yang Ya, lain? lumayan. Tidak terlalu. Lumayan. Oke. Lumayan itu tidak terlalu ya. Sebentar. Kalau puas. Bisa ya ternyata ibu-ibu ya. Wah, keren ini. Terus apa lagi? 5. Wow, puas. Dari 5 orang semuanya menjawab puas ini. Puas. Soalnya bisa di rumah saja. Menanam bercocok tanam. Iya. Di rumah juga bisa berkarya. Bisa Puas, berkarya. Oke. Bisa merasakan kok. Ya. Ada yang belum puas ibu-ibu? Saya turun 6 kilo dengan goes. Itu puas apa enggak, Bu? Puas. Dietnya cukup goes. Oke, wow, 7 orang menjawab puas semuanya. Puas. Wah, tapi ada satu yang tidak terlalu puas ya, lumayan ya. Ya, betul. Lumayan. Masih perlu lagi nambah. Ingin jalan-jalan, Bu. Ya, saya masukkan di sini. Ada lagi? 655 1024. Ada lagi, ini 7 orang yang jawab. Ada 1 tidak terlalu puas. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini ya, ternyata ibu-ibu sudah merasa cukup puas ketika
melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan selama ini. Aktivitasnya seperti yang tadi ya. Aktivitasnya adalah, nah ini ya, ini aktivitasnya ya tadi ya. Berjemur, memasak, gitu ya. Berjemur, memasak, pakai masker, Nanam pohon. nanam pohon dan sebagainya. Ini ibu-ibu udah cukup merasa puas gitu ya. Cukup merasa puas dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, sekarang mari kita melihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam bagian bacaan kita. Kali ini kita akan baca di dalam Amsal ya. Amsal 31 ayat 29. Karena ayatnya hanya satu, kita baca bersama-sama. Amsal 31 ayat 29. 1, 2, 3. Banyak wanita memuji telah berbuat baik, tetapi kau kaum melebihi mereka semua. Ya. Ya, Ini menarik ayat nih ya. Ayat ini menarik. Coba deh kita lihat. Banyak wanita telah berbuat baik. Jadi banyak wanita telah berbuat baik. Jadi ada banyak sekali wanita yang berbuat baik. Tetapi ada satu wanita yang menurut penulis Amsal itu melebihi mereka semua. Itu artinya wanita yang dimaksudkan oleh penulis Amsal ini adalah wanita yang luar biasa gitu ya. Wanita yang nggak ada bedanya, nggak ada tandingannya. Nah ini kira-kira wanita seperti apa ini kok sampai penulis Amsal itu memuji sedemikian rupa gitu ya. Siapa perempuan di dalam Amsal 31 ini sampai penulis Amsal itu memujinya dengan sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 31 ada dua yang bisa kita lihat ya, tentang siapa si perempuan itu dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perempuan itu sehingga dia dipuji-puji dengan sedemikian rupa. Nah, ibu-ibu, ini adalah Amsal bagian terakhir. Amsal pasal terakhir ya, Amsal 31 itu bagian terakhir dari kitab Amsal. Dan ini ada dua perikop gitu ya, ada dua perikop. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-9, lalu ayat 10 sampai dengan ayat 31. Nah, ayat 1 sampai dengan ayat 9 itu adalah puji-pujian kepada perempuan yang dimaksudkan ini. Ya, yang memuji adalah anaknya gitu ya. Nah, siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah ibu dari Raja Lemuel, ya. Ini adalah ibunya seorang raja. Jadi artinya dia adalah istri raja, ya kan? Perempuan ini adalah istri raja. Dia punya anak namanya Lemuel dan Lemuel ini kemudian menjadi raja. Nah, ketika Lemuel ini menjadi raja, Lemuel itu ingat dengan sosok ibunya. Lalu dia mengucapkan kata-kata pujian tentang ibunya, tentang wanita itu. Itu ada di ayat 1 sampai dengan 10 gitu ya, bahwa perempuan ini sangat luar biasa. Nah, Lemuel itu sendiri dia adalah seorang raja di masa itu satu wilayah yang berada di Arab, di daerah sana. Ini identitasnya sang perempuan. Lalu apa ya yang dilakukan oleh sang perempuan ini, Ibu Lemuel, sehingga ada 31 ayat yang isinya semua pujian untuk sang perempuan itu. Kita lihat aktivitasnya apa aja. Nah, ini Ibu aktivitas sang perempuan tadi, Ibu Lemuel. Sebagai istri ataupun sebagai ibu gitu ya, sebagai istri ataupun sebagai ibu. Kita lihat aktivitas perempuan tadi sebagai istri. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah. Apa aja yang dikerjakan? Ibu-ibu nanti bisa baca di dalam Amsal pasal 31 ya. Di sana ibunya Lemuel itu juga memasak. Ya memasak. Padahal dia punya karyawan banyak banget, tapi dia melakukan pekerjaan memasak itu untuk seluruh anggota keluarga. Ia membersihkan rumah, ya. Dia kalau bangun itu pagi-pagi, disebutkan di dalam bagian ayat kita, dia bangun pagi-pagi. Lalu apa yang dikerjakannya? Dia bangun pagi-pagi, lalu mengumpulkan semua karyawannya.
semua pelayan-pelayannya dikumpulkan, lalu dia menjadi seperti seorang manajer, dia mengatur para karyawannya. Kamu bekerja di bagian ini, hari ini kita mau apa, kamu tugasnya ini dan sebagainya. Dia memanage, mengatur karyawannya. Itu yang dia kerjakan sebagai seorang istri. Tapi bukan hanya itu saja, ini luar biasa nih Ibu. Ya. Yang kedua adalah peran dia sebagai seorang istri adalah membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, ini Ibu juga mungkin ada ya yang melakukan seperti itu ya. Ini kalau kita di zaman sekarang, Kartini-Kartini zaman now, membantu suami menambah penghasilan keluarga, ini bukan sesuatu hal yang aneh, ya kan? Ya enggak? Ibu-ibu di sini banyak yang bekerja juga kan? Malah harus ya. Kalau enggak, nanti dapurnya kadang ngepul, kadang enggak gitu kan. Nggak ngepul nanti. Ngepul. Kalau zaman sekarang itu sesuatu hal yang biasa. Suami istri bekerja gitu ya. Tapi di zaman penulis Amsal, zaman dulu kala, perempuan itu biasanya cuma di dapur gitu. Ya, kita tahu ya zaman dulu orang perempuan Jawa begitu juga kan. Katanya 5M ya. Masak, apalagi? Mana, terus Anak, maca, terus apa sih 5M apa 5? maca, mana, apa ya? Maca, mana, masak, maca, mana, terus ya ada yang nambahin lagi apalah gitu ya, katanya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa perempuan sama seperti perempuan Jawa pada masa dulu dan perempuan zaman Alkitab di zamannya ibunya Lemuel ini, itu biasanya perempuan itu nggak bekerja untuk cari uang gitu ya, tapi mereka itu kerjanya yang ngurusi rumah, ngurusi suami, ngurusi anak, dandan gitu, sehingga wajahnya jadi elok. Tapi si istri dari raja masa ini, ibunya Lemuel ini, dia ternyata juga membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga. Apa yang dia lakukan? Di dalam Alkitab diceritakan, dia kalau pagi-pagi itu pergi ke ladang. Diceritakan juga dia membeli ladang. Dia beli tanah ya. Kalau dia membeli ladang berarti dia punya kuasa untuk mengatur keuangan keluarga, ya kan? Lalu apa yang dilakukan dengan ladang yang dia beli? Dia menanaminya, ibu-ibu. Ya, dia nanam, dia berkebun. Nah, tadi ada kan ibu-ibu yang suka berkebun ya. Dia ada ya nanam apa gitu. Nah, dia juga melakukan itu. Dia menanami kebun itu, lalu hasilnya dia jual. Karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakannya itu baik untuk keluarganya. Sehingga dia melakukan itu. Nah, itu yang kedua, posisi dia sebagai seorang istri. Nah, yang ketiga, ini yang menarik juga, ibu-ibu. Yang menarik, jadi kalau sekarang ada Dharma Wanita, Persit Chandra Kirana gitu ya. Biasanya saya ingat bapak saya dulu tentara, komandan gitu, terus ibu sebetulnya bukan tentara tapi ibu ikut ambil peran juga gitu ya ketika ada acara apa, ibu di situ, ketika ada pembinaan apa, ibu ikut gitu. Nah, ini nampaknya si perempuan ini juga melakukan peran yang sama. Kalau di zaman kita sekarang, istri kasat ikut ambil bagian wajar, istri pejabat gitu ya, istri pejabat tampil mendampingi suami itu hal yang wajar. Zaman dulu ibu-ibu, zaman dulu perempuan itu tempatnya di belakang. Kalau ada pertemuan-pertemuan sosial, pertemuan masyarakat dalam mengambil keputusan, ketemu dengan banyak orang, perempuan itu di belakang. Dia tempatnya di belakang, enggak bersama dengan suaminya. Yang menarik, si Ibu Lemuel ini justru dia mengambil peran sebagai pendamping suaminya. Disebutkan di dalam pasal 31 ayat yang di bagian terakhir di sana ditunjukkan bahwa istri ini Ibunya Lemuel ini ikut mendampingi suami ketika suami berada di satu pertemuan, lalu ikut pula mengambil keputusan di sana. Nah, artinya dia menyadari bahwa bahwa suaminya adalah seorang tokoh, lalu dia ikut ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan sosial. Itu yang dilakukannya. Ibu-ibu yang di sini ada yang begitu enggak? Ya.
Ada ya? Ada Banyak, yang Bu. banyak ya? Banyak. Banyak, saya yakin dari wajah-wajahnya udah kelihatan. Gitu ya, yang ikut ambil bagian. Ya. Kalau sekarang itu kan peran istri penting juga ya untuk misalnya suami minta pertimbangan istri gitu. Lalu sosok istri itu juga sangat berdampak terhadap bagaimana citra suami di hadapan masyarakat gitu ya. Itu hal yang sangat wajar. Tapi zaman dulu perempuan seperti ibunya Lemuel itu jarang sekali. Oleh karena itu dicatat di dalam Alkitab apa-apa yang dilakukan di sini. Nah, itu peran ibunya Lemuel sebagai seorang istri. Nah, sekarang kita lihat peran ibunya Lemuel sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu. Ya, sebagai seorang ibu, ini juga menarik. Ini saya rasa ibuku banyak juga melakukannya. Memastikan seluruh anggota keluarga terlindungi kesehatannya. Ibu gitu juga kan? Iya. Ya nggak? Kalau misalnya punya anak pergi naik motor, apa yang dilakukan? Hati-hati. Jadi pakai jaket gitu ya. Pakai jaketnya. Kalau jaketnya tipis, Helmnya, bawa helmnya. Nanti SIM. kalau helmnya cuma dicandal ke di kepala, dipakein gitu ya. Pakai masker gitu. Lalu kalau anak kita atau cucu pergi jauh untuk menginap gitu ya, kita bawain obat-obatan tuh ya, minyak kayu putih. Lalu sebagai seorang perempuan kita akan mendata apa-apa yang harus dibawa. Pokoknya kita memastikan bahwa anggota keluarga kita terlindungi kesehatannya. Nah, ibunya Lemuel juga begitu. Ibunya Lemuel itu menenun baju sendiri ya. Dia membuat baju hangat. Sehingga disebutkan di dalam bagian Alkitab, ketika musim dingin mereka nggak kedinginan karena mereka punya baju hangat yang dibuat oleh ibunya sendiri. Bahkan sebagian baju yang dibuat itu dijual gitu ya, dijual sehingga menambah penghasilannya. Ibu di sini ada yang penjahit nggak? Kalau bisa jahit itu sama seperti ibunya Lemuel yang menenun gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah mengajarkan optimisme pada anak-anaknya, termasuk Lemuel ya. Ayat-ayat di dalam pasal 31 itu juga diceritakan bahwa Ibu Lemuel ini dia selalu memenuhi dengan senyum, dengan kegembiraan gitu ya, dan dia selalu menatap kepada masa depan. Nah, saya membayangkan, saya berimajinasi gitu ya, ketika mungkin Lemuel pada masa kecilnya merasa tidak pede dengan dirinya, lalu ibunya itu memberikan kekuatan dan dorongan untuk terus optimis, terus berpengharapan, terus mencoba sesuatu hal yang baru supaya maju gitu. Dan itu membentuk karakter Lemuel. Dalam Amsal 31 ayat 1 sampai dengan 10, terutama pada bagian-bagian awal, di situ disebutkan Lemuel itu memuji ibunya dan mengingat banget apa yang diajarkan oleh ibunya tentang apa-apa saja yang harus dia lakukan ketika dia sebagai seorang raja. Ya, jadi ibunya Lemuel mengajarkan agar anaknya itu yang kelak nanti menjadi seorang raja bisa hidup berintegritas sebagai seorang raja. Di antaranya hati-hati dalam bergaul. Ada dua hal yang disebutkan di dalam Alkitab, hati-hati dalam bergaul itu yang pertama tidak mabuk, ya, tidak minum minuman keras, ya, karena minum minuman keras itu membuat orang nggak bisa berpikir jernih, disebutkan di sana ya, nggak bisa berpikir jernih, lalu akhirnya mengambil keputusan dengan sembarangan. Kalau orang mengambil keputusan dengan sembarangan, maka yang terjadi adalah celaka, gitu. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh ibunya kepada Lemuel. Lalu yang kedua, hati-hati juga mencari teman, gitu ya. Dikatakan jangan sampai dia jatuh ke dalam perempuan-perempuan yang nakal, gitu ya. Nah, itu pesan-pesan yang disampaikan ibunya Lemuel supaya Lemuel ini bisa bertumbuh menjadi sosok yang berintegritas. Nah, ibu-ibu, kira-kira di zaman sekarang ada nggak perempuan seperti ibunya Lemuel ini? Yang seperti ini gitu ya, kayaknya sempurna sekali. Sudah rajin masak, bersih-bersih rumah, pinter manajemen, pinter memanage, lalu kerja juga,
lalu menjadi pendamping suami juga, lalu ini juga kayaknya sangat perfect gitu ya. Kira-kira kita bisa nggak Bu seperti ini, Ibu-ibu? Atau pernah menemui nggak seorang sosok perempuan yang seperti ini? Waduh, jarang ya. Masih jauh. Jarang ya? Ya, jarang ya, sempurna sekali. Iya betul, ini memang Iya. sempurna sekali, benar. Karena memang ibunya Lemuel ini memang perempuan yang melampaui zamannya. Ya. Dia sosok perempuan yang bisa melampaui segala keterbatasan. Di zamannya ibunya Lemuel, ya, perempuan di belakang, tapi dia nggak mau seperti itu. Dia menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, bahkan bisa melengkapi laki-laki gitu ya. Jadi dia berjuang dan dia memainkan perannya dengan sangat bagus. Demikian juga dengan Era Kartini, ya kan? Era Kartini juga perempuan yang melampaui zamannya. Perempuan di zaman Era Kartini itu kan nggak bisa membaca atau belajar itu bukan bagian perempuan ya. Yang sekolah, yang belajar tentang ilmu yang macam-macam itu bagiannya laki-laki. Yang perempuan nggak usah. Perempuan itu tugasnya nanti jadi istri, punya anak, ngopeni keluarga. Itu konsep zaman dulu. Tapi R.A. Kartini itu bisa melampaui zamannya, dan apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini ini berdampak pada kita sekarang ini, generasi penerus ratus-ratus tahun kemudian, gitu ya. Nah itu perjuangan seorang perempuan pada masa dulu yang mungkin dia tidak terlalu melihat nanti kedepannya seperti apa gitu ya, tapi apa yang beliau lakukan itu berdampak pada kita. Kira-kira apakah kita bisa seperti itu, Ibu-ibu? Bisa nggak ya? Pengennya bisa. Pengennya bisa gitu ya. Saya Iya, juga sulit pengen bisa juga. seperti itu, benar. Saya Iya, juga pengen bisa seperti itu, Ibu-ibu ya. ingin. Menjadi pendeta perempuan, menjadi istri, menjadi ibu gitu ya. Cuma Komplit kadang-kadang ya, komplit. pengennya komplit seperti Iya, pengen sekali. perempuan-perempuan ini gitu ya. Ya, tadi yang jawab pengen sekali siapa ya? Mungkin bisa sharing, Bu. Bu Suryawati. Bu Suryawati. Pengen sekali ya, Bu ya? Gimana, Iya, Bu? pengen. Ya, mungkin makanya saya juga kalau membaca para wanita yang sukses di dalam karirnya, terus di dalam rumah tangganya, terus pengen. Tapi ada juga yang sukses karir, tapi ada di dalam rumah tangganya tidak harmonis. Iya. Ya, itu yang nggak imbang ya. Iya, iya. Saya rasa itu harapan semua perempuan ya. Harapan semua perempuan lah, siapapun, entah ibu muda, entah ibu setengah sepuh, ataupun ibu sepuh, saya rasa semua ingin kita bisa berperan menjadi perempuan yang sempurna ya. Ya mungkin kalau nggak sempurna-sempurna banget, setidaknya mendekati sempurna gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat ibunya Lemuel dan era ibunya Lemuel ya, khususnya ya kalau kita merujuk pada Alkitab, ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai perempuan yang hidup pada masa kini, yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk bisa melakukan menjadi seperti itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Mungkin kalau ibunya Lemuel nilainya 10 ya, kita berusaha supaya nilainya 8 lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Apakah kita bisa berusaha? Bisa. Bisa, ya, benar. harus berusaha. Harus, Bu, harus. Ya, kita punya optimisme kan. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak tahu kita bisa apa enggak. Kayak sebenarnya Mentimeter tadi, mungkin ada beberapa ibu yang baru pertama kali. Ketika belum mencoba, itu gimana caranya ya? Bingung, tapi kita ya? harus mencobanya. Ketika kita mencoba dan bisa, oh ternyata saya bisa gitu ya. Buat yang belum, ya mungkin karena kendala tulisannya kecil gitu ya, jadi agak susah begitu. Nggak apa-apa. Nah ini saya ada satu video ibu-ibu ya.
Video ini adalah video yang dibuat dan ini memenangkan satu kompetisi begitu, dan menjadi satu video yang sangat inspirasional yang menceritakan kisah nyata tentang seorang ibu yang sangat sederhana. Dia tidak berpendidikan, dalam arti dia nggak sekolah gitu ya, dia tidak sekolah, dia pengen mendidik anaknya tapi dia tidak tahu gimana caranya karena dia nggak sekolah, pengetahuannya itu terbatas gitu. Nah, tapi dia melakukannya dengan cara anaknya itu diajak ngobrol-ngobrol biasa seperti dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dia tidak cakap berbicara, dia juga tidak cakap mengajar sesuatu kepada anaknya dengan cara yang sangat luar biasa. Yang ia tahu hanya menunjukkan cara memecahkan masalah dan mencari solusi jika si anak itu menghadapi satu kendala. Nah, lalu di kemudian hari anaknya ini yang belajar dari pengalaman itu menjadi seorang anak yang berhasil. Dalam segala keterbatasannya, anak itu keterbatasan ekonomi keluarga, dia berhasil untuk berjuang, lalu bisa sekolah sampai menjadi seorang sarjana. Nah, kita akan melihat video ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya video ini bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Sebentar, saya carikan videonya. Saya siapkan videonya terlebih dahulu. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah melihat, tapi nggak apa-apa, ini untuk mengingatkan lagi ya. Kita melihatnya bersama-sama. Ini adalah video yang sangat inspiratif. Sudah terlihat ibu-ibu? Sudah. Ya. Jadi ini kisah nyata ya, bukan dibuat-buat tapi adalah satu kisah nyata.นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด Nah, si anak sulit. ฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะ แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง ปีกวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง
วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี Ya, jadi ini menceritakan tentang seorang anak ya, Ibu-ibu. Gimana? Ya, Tertangkap ya ceritanya ya? Bagus ya. Ya, jadi Pengalaman yang luar biasa. Iya, iya. Ya, jadi itu menceritakan tentang seorang ibu gitu ya, lalu anaknya itu melihat teman-temannya kok enak itu makan es krim gitu, enak makan es krim, terus ibunya nggak punya uang gitu kan, ibunya nggak punya uang untuk beliin, lalu ibunya secara kreatif bilang, kamu bikin es krim saja sendiri gitu ya, lalu mengajarkan membuat es krim dari nanas. Ya. Ibunya penjual buah, lalu dia membuat es krim dari nanas. Ini dari nanas gitu ya, lalu jadilah gitu ya, menjadi es, lalu dia jual. Wah, dia nggak ada yang tertarik, lalu pulang, aduh ini gimana nih gitu kan. Nah sebelum itu anaknya gini, wah ini esnya enak nih, esnya kayaknya kita harus jual gitu kan, kita harus jual es ini. Lalu anak itu ibunya membuat es seperti es krim dan dijual lah gitu ya di pasar, tapi saya nggak ada yang beli. Lalu dia bilang sama bapak sama ibunya, kasihan nih gimana kok nggak ada yang beli. Nah ibunya ini pintar gitu ya, sekalipun tapi dia punya hikmat. Dia mengajarkan kepada anaknya untuk kalau gitu kamu lihat ke pasar, lalu lihat gimana orang-orang itu berjualan. Bener ya, anaknya datang ke pasar, lalu dia mengamati nih. Begitu. Oh ternyata kalau jualan tuh gitu toh gitu ya. Lalu dia kreatif, dia membuat untuk mempromosikan ini ya dagangannya, dan betul akhirnya satu dapat dua. Iya benar. Akhirnya berhasil dan ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri buat si ibu, karena ibu tahu bahwa anaknya telah belajar sesuatu dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman, dan dia belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ibu itu punya keyakinan kalau anak bisa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka ketika aku nanti nggak ada, dia tenang, anaknya bisa menyelesaikan sendiri, ya betul, bisa survive gitu ya. Dan anak itu kemudian menjadi sarjana. Nah itu ceritanya, gitu. Itu cerita yang tadi kita saksikan, sangat inspiratif menurut saya, dan ini menegaskan kepada kita ibu-ibu bahwa sebetulnya setiap kita punya kemampuan untuk menjadi perempuan-perempuan yang berdampak bagi orang lain. Pertama-tama bagi orang-orang di sekitar kita, ya, bagi keluarga kita. Itu pertama-tama gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa memperluaskan peran kita, entah itu di gereja, lalu dalam forum-forum perempuan seperti yang sekarang ini, itu akan memiliki dampak sekecil apapun itu. Terlebih di era pandemi ini, Ibu, di era pandemi seperti sekarang, kita lebih banyak meluangkan waktu ada di rumah. Ketika perempuan ada di rumah, kita itu multitasking, ya kan? Kita menjadi orang yang harus bisa banyak hal. Kadang jadi koki, ya, tukang masak gitu, yang harus kreatif. Kita mau masak, lihat di kulkas adanya apa? Ada sawi sedikit, ada bawang bombay sedikit, ada telur tinggal 2 gitu. Wah, ini gimana caranya supaya telur tinggal 2 bisa dimakan seisi rumah isinya 4? Ya, Pinter-pinter. Pinter-pinternya kita kan, caranya gimana? Dibikin ora-arek. Dibikin ora-arek atau dibikin telur dadar dicampuri tepung. Nah, Ya. Jadi babar, jadi banyak. Cukup telur 2 cukup buat berempat gitu ya. Jadi kita harus kreatif. Kita harus jadi koki yang kadang membuat resep masakan sendiri yang nggak ada di internet gitu ya. Itu kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita menjadi psikolog. Anak curhat, ya kan?
cucu curhat, mantu curhat, curhat tentang problem-problemnya. Nah, kita akhirnya menjadi orang yang harus mendengarkan. Ya jadi pendeta juga, ya kan? Jadi pendeta yang mendengar keluh kesah keluarga kita, menjadi psikolog yang berusaha untuk menuntun anggota keluarga kita untuk memahami perasaan mereka, lalu memandu bagaimana untuk mengatasi perasaan itu. Ya, kadang-kadang kita jadi ahli keuangan, ngatur keuangan keluarga, kadang-kadang jadi pengacara. Banyak acara. Pengangguran banyak acara. Loh, ibu-ibu tuh menurut pengamatan saya seringkali ibu-ibu tuh jadi pengacara keluarga. Kadang-kadang ada suami yang udah kamu aja yang ngomong, betul gitu nggak ibu-ibu? Iya betul. Nggak tahu Pak Pri gimana Pak Pri? Pak Pri jawab Pak Pri. Kadang-kadang bapak-bapak lebih senang ketika udah istri aja yang bicara. Nah di situ kita betul, jadi Bu, bener, betul Bu. ya? Urusan keluar tuh istri saya Bu. Nah itu. Satpam aja takut Bu. Oh gitu. Ya. Nah itu artinya kita ada banyak celah buat kita untuk berperan. Ya, ada banyak sekali celah bagi kita, entah itu dalam komunitas yang kecil, yang sedang ataupun yang besar untuk kita berperan di dalamnya, gitu ya. Jadi salah satunya dengan keterlibatan kita di PPGKJ ini menjadi supporting community buat kita semua gitu, masing-masing ibu memberikan support, memberikan motivasi satu sama lain gitu ya, supaya kita sebagai perempuan tidak merasa aku kok perempuan nggak bisa apa-apa, jangan pernah. Tapi kita justru harus melanjutkan perjuangan RA Kartini dan juga apa yang dilakukan oleh Ibu Lemuel untuk menunjukkan bahwa kita diberkati Tuhan dengan banyak kemampuan untuk bisa mengaktualisasikan diri kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Matur nuwun. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian. Pujian ini dari satu grup namanya El Tipo. Ini grupnya Bu Brad Media bersama dengan teman-teman Bu Oni, Bu Endang Wisnugroho dan juga Bu Tiris Daraika akan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Bersinar-Bersinar. Lagu ini saya rasa sesuai ya dengan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita untuk menjadi perempuan yang bersinar. Bukan hanya wajahnya yang glowing, bersinar, tapi juga pribadinya yang glowing gitu ya. Mari kita saksikan bersama Bersinar-Bersinar dari El Tipo. Ya. Yesus menginginkan dagu. Saya siapkan pujiannya sebentar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
terus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Ya, demikian pujian firman Tuhan. Kita berikan aplaus virtual. Ya, tepuk tangan virtual. Ya, bersinar-bersinar, semoga kita dapat senantiasa bersinar untuk sekeliling kita. Nah, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membawa persembahan. Persembahan kita akan kita jadi ibu-ibu yang hendak mempersembahkan dapat mengirimkan persembahan ke sini Bendahara. ke bendahara. Ini bendahara PPGKJ ya? Ya, PPGKJ ke Bu Mawarsi. Ke Bu Mawarsi, ini rekening dari PPGKJ. Silahkan dicatat nomornya di sini gitu ya. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Saya belum share screen nomor rekening ya? Belum. Oke. Ya. Ini nomor rekeningnya, silakan dicatat. 687 040 6159. Saya ulangi, 687 040 6159 ya. Kita akan menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan terang. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna
baik dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT ya, juga untuk awak kapal 53 awak kapal yang kapal selam Nanggala 402. Ini hari terakhir ya, batasnya jam 3 itu diinformasikan di berita bahwa oksigen di dalam kapal selam itu hanya bisa bertahan sampai dengan jam 3 gitu. Ya, semoga semua upaya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, tapi sebelumnya apakah ada permohonan doa yang lain? Kita akan berdoa untuk persembahan bangsa negara, untuk pandemi, bencana, PPGKJ, dan doa penutup. Ada mohon doakan Ibu Maria, putrinya Ibu Reni yang mau operasi, juga putrinya Ibu Natalisa juga mau operasi hari ini. Mohon didoakan. Ibu Natalisa ya. Yes. Baik, mari Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, juga Bapak, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kebersamaan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, dari sosok Ibu Lemuel dan juga dari pahlawan kami, R.A. Kartini. Kiranya kami dapat melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka, berikan kemampuan kepada kami untuk dapat berperan bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi teladan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga kehidupan kami Bapa dapat berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena telah membawa persembahan yang kami ambilkan, kami sisihkan dari sebagian berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat kepada Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajaran dalam mengelola negeri ini Tuhan, sehingga negeri ini dapat menjadi sebuah bangsa yang rakyatnya turut merasakan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya Tuhan, upaya untuk pemberian vaksinasi bagi segenap rakyat Indonesia. Kiranya Engkau berkati setiap prosesnya Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh vaksin dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan kami sehari-hari juga dapat lebih baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak bencana, baik mereka yang berada di NTT, NTB, juga saudara-saudara kami yang saat ini berada di kapal selam Nanggala 402, yang kami tidak tahu keberadaannya di mana. Kiranya Engkau juga berkati mereka, Engkau lindungi mereka, terjadilah Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik atas mereka. Juga untuk anggota keluarga mereka, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk PPGKJ, segenap pengurus, kiranya Engkau berkati. Kiranya forum ini Tuhan dapat menjadi suatu komunitas yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, sehingga para perempuan yang tergabung di dalamnya dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kehidupan kami sungguh-sungguh dapat menjadi sinar terang bagi sekeliling kami. Bapa di surga yang mulia, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ini hanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan kami yang Maha Kudus, yang kami yakini telah memberkati, sedang memberkati, dan akan terus memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Etna. Terima kasih pelayanannya Ibu Pendeta Sri Hartati, Bu Maria, yang telah berkenan memberikan pencerahan bagi kita semuanya
mencontohkan seperti hanya ibunya Lamuel dan terlebih juga R.A. Kartini sebagai perintis kaum wanita di negeri kita. Kiranya jalan terbuka bagi kita di masa pandemi ini. Mungkin ada yang mau membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan atau membantu ekonomi keluarga. Ya, atur nuwun Bu. Baiklah ibu-ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini. Bisa ditampilkan, monggo. Ya. Ibu Kita Kartini. Ini pemandu pujiannya Bu Erna juga. Ya, ya kita akan menaikkan pujian. Ibu boleh ikut bernyanyi ya. Ya, kita bisa menyimak, untuk baru hanya satu bait saja lagu yang bisa disampaikan. Paling tidak kita bisa menghayati makna Hari Kartini yang bisa kita ambil pada saat ini, yaitu Kartini-Kartini zaman now dengan apa yang telah dikhotbahkan, disampaikan di dalam pelayanan khotbah Ibu Pendeta Maria tadi, sehingga kita bisa menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah lingkungan, terlebih untuk bangsa dan negeri kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Maria yang telah berkenan menyampaikan khotbah yang sangat inspiratif, kreatif, dan melatih kita untuk ikut ambil bagian. Ternyata kita itu bisa untuk berbuat sesuatu. Baiklah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Mungkin sebelum masuk itu foto dulu ya Bu Maria. Oh gitu? Oh boleh. Foto dulu. Ya. Monggo. Baik, berarti mohon kameranya dibuka dulu, Ibu. Tetap harus komplit ya Bu sampai terakhir karena ada pengumuman pemenang nanti. Oh nanti iya. Yang dapat kalau hilang nggak dapat. Betul. Ya. Nggak dapat nggak dikasih. Nggak dikasih kalau nggak ada orang. Ada Bu Indah juga toh dari Tangerang. Bu Indah. Iya, ini kita ada 2 layar ya Ibu-ibu. Jadi nanti kita akan foto 2 kali karena layarnya tidak sama, jadi senyum terus saja ya. Ini Bu Alvaro belum dibuka, yang belum dibuka monggo saged dibuka. Dikasih aba-aba Bu, dikasih aba-aba. Kelihatan wajahnya. Foto dulu Bu Pujo. Ada yang masih connecting. Ya, baik. Silakan berpose, senyum ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ini mau foto videonya mana ya Kak? Oh ya. Dasar tunggu Bu Reni dulu. Mana Bu Reni? Udah tuh Bu Reni. Bu Reni ada Bu Reni ya, kelihatan. Iya, dada saya. Nah,
Bu, rambutnya dibetulkan dulu Bu Reni. Kayak maskernya ada turun dikit bisa nggak? Dan ketok. Oh angin. Oh angin. Angin. Oke baik. Udah ya udah. Setunggal kali. Bu Etna, ya 1, 2, 3. Ya, sebentar ya. Saya kirimkan langsung saja ke Bu Esther. Nanti Bu Esther bisa Ya, yang lain. Satu kali lagi ya. Sekali lagi, tetap senyum. Setunggal kali 3. Ya, sudah. Terima kasih. Lanjut Bu Erna. Iya. Makasih Bu Reni. Ya, Kok anginnya Bu. gede banget itu Bu Bu Reni kok rambutnya sepoi-sepoi. Oh. Iya. Pinggir Di luar. Waduh. Iya. Benar. Kita Mudah-mudahan ya, Ibu. tidak Tadi- masuk angin ya, Bu. Iya, ini nurutin putih loh Mbak Erna. Ye. Bu. Aduh, sebentar. Saya akan mengumumkan pengumuman untuk pemenang kuis. Walaupun jawabannya semuanya sudah bagus-bagus. Ya ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak menjadi masalah. Dari seluruh peserta memang tidak mendapatkan hadiah semua, tapi hadiahnya adalah dari Tuhan, yaitu berkat kesehatan bagi kita semuanya. Jadi hadiah adalah sebagai sebagai penyemangat bagi kita. Nanti nama-nama yang saya sebutkan ini nanti akan saya share seusai dari Zoom ini di grup PPGKJ. Mohon disertakan alamat lengkap. Kemudian supaya nanti dipaketkan lewat JNE oleh Ibu Ketua ke alamat masing-masing bagi pemenang 1-5 untuk kuis dan hiburan 6-10 untuk kuis, serta ada hadiah menarik juga bagi ibu-ibu yang saya lihat ya berbusana yang bagaimana ya menarik lah ya. Saya lihat yang kondean hanya Ibu Ketua, tapi nggak mungkin ya Bu Ketua. Nggak mungkin kalau Bu Ketua kita kasih sendiri, karena yang bungkus. Soalnya nggak tahu kalau dinilai Bu, kalau tahu pasti dandan dari pagi Bu. Namanya juga kejutan Bu. Saya mulai dari belakang ya Bu, nomor 10. Nanti Bu Esther akan menunjukkan hadiahnya. Ya, Bu Esther menunjukkan hadiahnya dari paling bawah. Ya, dari paling bawah untuk hiburan kuis. Nomor 10 adalah Ibu Natalisa. Nggak ada ya Bu? Nah, tepuk tangan untuk nomor 10. Ibu Natalisa nomor 10. Nomor 10 ya ini ya. Ya, nanti Bu Natalisa mohon kirim alamatnya. Kemudian nomor 9 nih jauh banget ini. Gimana marketingnya ya? Jauh banget. Di Maluku, Bu. Wah. Maluku. Mami. Mami mati lampu, masih mati lampu. Nanti disampaikan. Nomor 9. Ya. Nomor 9 Mami Sri Hariningsih. Selamat Ibu Mami. Ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 Ibu Esther Kartina. Wih, dapat pingkis. Ibu Esther Kartina mana itu? Selamat ya. Dapat pingkis ini. Waduh, cantik. Kok ditutup Bu Esther Kartina? Bu Esther Kartina. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7 itu Ibu Suradiah. Iya, Waduh, Ibu Suradiah. Nomor 7. Ya, nomor 7 nanti tunggu paketnya. Kalau alamatnya lengkap ya. Kalau alamatnya nggak lengkap nggak jadi dikirim. Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Nomor 6 Ibu Suprapti Handayani. Wow. Merah-merah. Ya, merah-merah Ibu Suprapti Handayani. Nomor 5. Nah, nomor 5 disiapkan dulu Bu, nomor 5. Siap. Nomor 5 Ibu Andriani. Oh, Ya, nomor 5 ya. ya Ibu.
Ya, Ibu Andriani. Nomor 4 ini jawabannya juga bagus. Ibu Umi Pratiwi. Umi Pratiwi, halo. Umi, selamat. Ayo. Bu Umi Pratiwi, selamat ya. Nomor 4 ya Bu Umi ya. Selamat. Oke. Nomor 3 itu sebenarnya tidak kerso. Nah, tapi ya tetap orang jawabnya malah duluan ya. Ibu Dianita Hosea. Oh, Dianita. Ya, Ibu Dianita. Ibu Dianita saat ini sedang melayani juga Kartinian di tempat yang berbeda. Nomor 2. Tuh, siapa nomor 2 ya? Nomor 2 ini Ibu India Respati. Oh, India. Bu India pamit. Tadi Bu India pamit. Kalau nggak bisa hadir. Karena ada acara di Tangerang ya. Oke, dapat Oke. Dan yang pertama adalah Ibu Heni Widyo. Oh, Heni. Hidup jomblo, hidup jomblo. Joglo, mana Ibu Heni? Nggak ada ya? Oh, Ibu Heni kayaknya nggak tahu. 1, 2, Ma. PPA itu. CB. Oh, ada PA Diswo, Bu. Oh, ikut PA Diswo. Oh, nggih. Nah, selamat ibu-ibu 10 pemenang kuis yang telah kami umumkan. Mohon untuk nanti bisa dikirimkan alamatnya secara lengkap kepada di grup ya Bu, di WA grup ya. Di WA grup, ya, nama-nama di WA grup. Dan saya juga mengingatkan kembali tadi bagi yang akan memberikan persembahan dalam ibadah ini bisa disampaikan melalui rekening Ibu Mawarsi Triyatno, melalui rekening BCA 6870406159. Nah, sebelum masuk tambahan lagi ini tambahan untuk pemenang door prize yang berikutnya, saya akan memberikan ungkapan tanda kasih melalui PPGKJ ini kepada pelayan firman pada saat ini, yaitu Ibu Pendeta Maria Srihartati yang telah berkenan melayankan firman-Nya secara virtual, Bu. Ibu Maria, sumangga untuk tanda kasih, semoga berkenan. Mana Ibu Maria? Bu Maria? Bu Maria. Udah undur. Loh, belum. Oh, di mute. Maria. Iya, saya di sini. Nah, ya. saya diterima, ya. Dari PPGKJ. Kenang-kenangan dari PPGKJ, Bu. Semoga berkenan. Sedap. Ini nyambinya host. Nah, saya terima, Bu. Matur nuwun. Ya. Mohon alamatnya nanti, Bu. Nggih, matur nuwun. Alamatnya jangan lupa nih, Bu. Nanti alamatnya lengkap, jangan lupa, nggih. Jadi Bu Ana, pada sudah. Alamatnya sudah. Alamatnya udah saya kasih Mbak Erna. Oh ya, nanti di-sharekan yang ibu-ibu yang lain ya di grup PPGKJ, ya, dalam Bu. Acara hari ini ada yang termuda. Yang termuda siapa ya Bu ya? Termuda. Yang termuda Mbak Widya. Oh, Mbak Widya. Ya kan? Termuda Mbak Widya kan? Indah Tita. Itu Indah Tita apa Widya tua mana? Nah, Indah Tita. Kalau Indah Tita memang orang PPGKJ. Kalau Mbak Widya itu baru sekali ini ikut. Makanya ada surprise buat Mbak Widya. Oh, Mbak Widya. Nah, selamat buat Mbak Widya. Ya. Satu lagi Bu Esther, Mas. Ya. Ada, bisa. Oke, Mbak Widya di grup PPGKJ ada nomornya Mbak Widya? Ada ya nanti alamatnya ya. Nggih. Kenal Mbak Widya. Masih ada lagi satu lagi, Bu? Ada. Nah, saya memilih Bu satu lagi untuk hiburan kali ini adalah Ibu Eis Mariati dari Tanjung Priok. Mana Bu Eis? Bu Eis pakai baju warna apa itu orange ya? Mana Bu? Terima kasih Bu. Ini adalah sarung bantal kursi. Satu set sarung bantal kursi batik. Terima kasih. Masih ada lagi, Mbak Erna? Oh, masih ada lagi. Hadiahnya masih ada. Masih berapa Bu?
Wah, ini yang nggak ikut rugi nih ya. Waduh. Iya, rugi. Masih? Sebentar Bu. Yang rajin hadir dong. Yang paling sepuh, tadi paling muda, Iya, sekarang paling sepuh. Paling sepuh siapa ini? Mularsih, Ibu Mularsih. Oh, Ibu Iya, paling sepuh, paling senior di sini. Boleh di ini ya. Ini untuk Ibu Mularsih ya. Iya. Oke, bagus banget. Iya. Terus saya mau ini ada satu lagi dompet kecil itu kira-kira untuk siapa ya? Yang nyanyi Bu tadi Bu Didi Priyatmedi. Oh, yang nyanyi Bu Didi. Bu Didi ini dari kami. Terima kasih untuk vokal grupnya. Untuk ke depan mari kita terus berkembang untuk membesarkan paduan suara. Itu udah pasangannya yuk masuk. Ya, gimana Bu? Dikasih Jakarta. Sudah Ibu? Sudah habis? Sudah tidak ada lagi. Sampun hadiah sampun habis ya, sampun kelas nggih. Oh nggih. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jam memang sudah mendekati jam 12. Kiranya ibadah pada siang hari ini bisa kita ambil hikmahnya bagaimana kisah dari Ibu Lemuel dan kisah dari seorang wanita yang ditayangkan di dalam video interaktif tadi, Word Based Inspirasional. Kurang kencang soalnya nggak bisa dibuka pintunya. Jangan dikunci. Oh, ye. Yang kalau sudah di mute ya, yang lain ye. Ya. Kita akan akhiri. Ada ucapan Kartini yang ingin saya bacakan. Ucapan Kartini. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak, lubang. Jalan itu berbatu-batu, berjendal-jendul, licin, belum dirintis. Dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya akan patah di tengah jalan, saya akan mati bahagia. Sebab jalan tersebut sudah terbuka dan saya turut membantu meretas jalan yang menuju kebebasan. Inilah ucapan Kartini yang beliau tuliskan pada tanggal 7 Oktober tahun 1900. Jadi dia membuka jalan yang berlenggak-lenggok, kemudian beronak duri, licin, tapi dia sangat bahagia walaupun tidak bisa menikmati sampai di akhir hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, ibu-ibu sekalian, dan kita nanti dipertemukan di lain kesempatan. Pandemi kiranya segera akan berakhir. Saat ini kita nggak usah mudik kemana-mana, tetap taati protokol kesehatan karena aturan akan diperketat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terkena pandemi, dan jangan sampai momen libur panjang yang lebaran ini menjadi tsunami seperti yang ada di India. Di India sekarang terjadi tsunami corona, pasien setiap hari jumlahnya terus meningkat ribuan orang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri untuk doa penutup kepada Ibu Endang Haryanto. Mohon kiranya untuk menutup rangkaian acara pada perayaan dan ibadah Hari Kartini pada siang hari ini. Ibu Endang Haryanto. Sudah kedengaran Bu suara saya? Halo. Kedengaran Bu, jelas, monggo. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah berkenan hadir di antara kami di dalam pertemuan ini, para wanita yang tergabung dalam PPGKJ. Kami memang rindu bertemu satu sama lain Tuhan, tapi keadaan COVID-19 menghalangi sementara waktu kami dalam pertemuan ini. Namun kami bersyukur ya Tuhan, panitia telah memberikan sebuah Zoom meeting bersama dengan
Ibu Pendeta Maria yang telah membawakan acara ini dengan sungguh menakjubkan. Bahwa kami para perempuan memang punya pekerjaan hebat yang diberikan oleh Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami telah dipilih menjadi perempuan. Bapa di sorga, inilah doa kami yang sederhana, kiranya Engkau berkenan melengkapinya, karena doa ini kami mohonkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bu Haryanto yang telah menutup di dalam doa, dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di dalam Zoom meeting pada saat ini melalui ibadah PPGKJ dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pak Priyono, terima kasih sebagai hostnya. Kemudian Bu Maria, Ibu Ketua itu Ibu Esther yang sangat hebat, sudah pagi-pagi rapi, cantik. Dan selamat bagi ibu-ibu yang telah memperoleh hadiah, dan tetap semangat bagi ibu-ibu yang saat ini tidak mendapatkan hadiah. Semuanya itu hanya untuk hiburan bagi kita. Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam setiap langkah hidup kita melalui hadiah-hadiah yang terindah untuk keluarga kita masing-masing. Sugeng siang, selamat makan siang. Sugeng siang, Bu. Berkati. Mohon maaf jika kurang berkenan di hadapan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, ini saya rekam. Maria, nanti saya rekam, nanti saya upload di YouTube karena besar gitu ya. Nanti saya kirimkan ke Bu Esther itu supaya untuk bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Saya tutup ya. Matur nuwun.